tertulis bahwa memang raja itu harus dibatasi kekuasaannya. Ya, head of state itu dibatasi kekuasaannya. Itu dendam juga sebenarnya. Karena sekian puluh ratus tahun ya hidup di bawah tirani kekuasaan yang luar biasa seperti itu, akhirnya masyarakat berontak dan tidak mau yang seperti itu. Akhirnya itu dipositifkan dalam satu konstruksi apa yang dimaksud dengan konstitusi. Jadi refleksi refleksi antologisnya seperti itu, bahwa memang itu adalah sebuah dendam yang dikonkretkan dalam bentuk norma-norma hukum dasar. Nah, yang kedua saya mau katakan gini, pengalaman transisi kita yang seperti itu, bahwa memang dalam hukum positif kita mengatur tentang bagaimana menjamak dan bagaimana mengelola mantan presiden yang kebetulan ada indikasi atau potensi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan itu pernah terjadi di Soeharto. Nah, yang kedua saya ingin katakan begini, berangkat dari hal seperti itu, Indonesia ini negara besar, potensi kekuasaan ini sangat besar. Jadi kalau pengalaman negara-negara demokrasi besar seperti Amerika, Indonesia dan seterusnya, mendaya-gunakan kekuasaan itu, ya, para perumus konstitusi itu sejak semula sebenarnya mengilustrasikan untuk membentuk satu institusionalisasi lembaga kepresidenan itu dengan kekuasaan yang sangat besar. Nah, kekuasaan yang sangat besar itu akhirnya kadang-kadang menciptakan satu keadaan yang tidak stabil dalam hal yang tadi saya katakan, bahwa kultur transisi kita itu kadang-kadang tidak mapan. Akhirnya terjadi alat balas dendam dan seterusnya, dan itu sangat mengganggu konsolidasi demokrasi juga. Tadi percikan pemikiran saya tadi seperti itu, bahwa kenapa sampai saya itu berkepentingan bahwa memang harus sudah kita pikirkan sama seperti di Amerika itu ada satu undang-undang yang mengatur tentang transisi kekuasaan presidensial. Jadi kita juga sebenarnya sudah harus mempertimbangkan seperti itu dalam hal bukan untuk memproteksi personalnya, tapi sumber daya kekuasaannya itu bagaimana ditransfer ke seorang kepala negara yang baru terpilih. Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana menciptakan ketertiban, bagaimana menciptakan kesinambungan dan memastikan bahwa proses pembangunan itu berkesinambungan. Jangan seperti misalnya hari ini tiba-tiba rel kereta yang ke Bandung itu mangkrak, kalau presiden yang berikutnya terpilih dia tidak menuntaskan kembali. Yang rugi rakyat juga karena dibayar dengan uang rakyat, atau mungkin IKN dan seterusnya. Nah, soal-soal seperti itu harus kita atur dalam satu prinsip hukum yang mengatur dan memastikan bahwa proses transisi itu bisa berkesinambungan. Jadi semata-mata untuk bagaimana memproteksi resource nasional saja sebenarnya, bukan orang per orang atau bukan presiden. Yang ketiga, sejauh ini ya untuk di Indonesia bentuk hukum atau kerangka hukum yang mengatur tentang bagaimana perlindungan kepada presiden itu secara fisik saja. Contoh misalnya dengan peraturan pemerintah 59/2013 tentang pengamanan presiden dan mantan presiden. Nah, memang kita membayangkan itu presiden itu ancaman fisik, potensial ancaman fisik. Tapi memang menjadi problem juga kalau kita mempositifkan dalam hal dia itu terbebas dari persoalan tuntutan hukum. Ini menjadi sesuatu yang sangat rumit kalau ketika kita rumuskan pada tingkat undang-undang misalnya. Karena nanti pada akhirnya berbenturan lagi dengan prinsip-prinsip hukum, persamaan di depan hukum, ya kan, semua orang sama di mata hukum dan seterusnya. Dan itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang nanti menguras energi dan tenaga kita sebagai sebuah bangsa. Karena prinsip untuk pemerintahan presiden itu ya memang kalau pasal-pasal impeachment dan segala macam itu harus kita baca dalam konteks yang bersangkutan masih menjabat sebagai kepala negara. Tapi bagaimana kalau sudah menjadi masyarakat biasa? Itu seperti apa? Pernah satu ketika saya ujian disertasi diuji oleh Prof. Yusril tentang impeachment kepala negara, impeachment presiden. Pak Yusril tanya, sekarang kalau impeachmentnya sudah dilakukan, ya hasil akhir presiden diberhentikan, bagaimana setelah itu tuntutan pidana kepada yang bersangkutan? Saya bilang yang bersangkutan secara pidana tidak bebas atau tidak lolos dari soal itu. Satu ketika kalau ada yang menuntut secara pidana, yang bersangkutan perkaranya akan dibuka kembali. Karena memang orientasi dari impeachment itu cuma bagaimana meremove yang bersangkutan dari posisinya sebagai kepala negara, sebagai presiden. Tapi soal-soal kejahatan yang secara material tentunya harus dengan instrumen hukum pidana yang tersedia. Nah, soal ini yang barangkali seperti disampaikan, ada kegelisahan yang disampaikan Prof. Rocky tadi, Mbak Fitri, kemudian Pak Pani, yang memang demikian. Ada kecemasan-kecemasan yang sebenarnya harus dideteksi sejak saat ini. Nah, pertanyaan terakhir gini, yang bisa melakukan itu siapa? Nah, ini memang membutuhkan pendekatan teknokratis, bahwa memang tangan-tangan dinginlah yang harus kita butuhkan untuk bagaimana memastikan bahwa proses transisi itu berjalan dengan cara yang kondusif, yang smooth, yang kira-kira tidak terasa gerusu dan seterusnya. Tadi Pak Prof sudah sampaikan benar, sosok Pak Yusril itu pernah menangani satu keadaan yang sama, yang sangat rumit pada tahun 98.
Kalau tidak melalui sosok tangan yang bersangkutan, saya kira mungkin sejarah berkata lain. Contoh misalkan, Presiden Soeharto secara resmi telah mengundurkan diri dengan kata berhenti, yang seperti disampaikan oleh Pak Fitri tadi. Tapi setelah itu ada 120 pengacara yang mempersoalkan ke Pengadilan Jakarta Pusat tentang konstitusionalitas pengunduran diri Presiden Soeharto itu seperti apa. Dan pada saat itu yang menyelesaikan itu adalah sosok teknokratis seperti seorang Prof. Yusril. Dan pada akhirnya persoalan itu menjadi selesai dan transisi bisa berjalan secara mestinya. Nah, dengan demikian saya mau mengatakan sebagai penutup bahwa memang ketika kita mau positifkan dalam satu rumusan norma sepanjang tentang atau sejauh tentang bagaimana memproteksi seorang mantan kepala negara dari soal-soal hukum, memang terkadang itu ada benturan-benturan yang sangat keras. Aspek konseptualnya, aspek paradigmanya dan seterusnya. Sehingga yang paling mungkin dilakukan adalah menumbuh kembangkan satu tradisi. Ya, jadi satu tradisi itu menjadi penting. Di Amerika juga sama. Di Amerika itu persoalan konsistensinya masalah tradisi. Jadi George Washington ketika dia menyerahkan kekuasaannya kepada berikutnya itu juga karena kekuatan tradisi. Tapi bukan berarti mereka imun dari berbagai tuntutan hukum. Kira-kira seperti